Saya namanya Yusman Iriansa lengkapnya, sebagai humasnya Masjid Lause ya. Saya di sini sudah 32 tahun. Pertama tuh yang didirikan tuh yayasannya dulu. Namanya Yayasan Haji Abdul Karim Uy Cheng Hin. Nah, lengkapnya seperti itu lengkapnya, tapi lebih dikenal Yayasan Haji Karim Uy gitu ya. Nah, kenapa sih dipakai nama Karim Uy Cheng Hin ini sampai dipakai nama yayasan gitu. Kita mungkin sekilas saya kenalkan sosok Pak Karim Uy Cheng Hin itu di Indonesia ini dikenal beliau itu sebagai tokoh bangsa Indonesia ya. Beliau keturunan Tionghoa, keturunan Cina. Beliau mualaf ya, masuk Islam artinya ya, dia orang Cina masuk Islam, dan beliau juga pejuang di masa penjajahan itu, dan beliau ini juga dikenal sebagai konglomerat atau pengusaha yang sukses zamannya itu ya. Jadi kalau adik-adik mungkin tahu BCA, bagus saya tahu kan, Bank BCA itu yang mendirikannya Pak Karim Uy, yang punya pertama kali Pak Karim Uy. Nah, jadi itulah sosok beliau, itulah dipakai nama beliau setelah beliau meninggal dunia tahun 1988 kalau nggak salah itu. Lantas sahabat-sahabat beliau, tokoh-tokoh ormas Islam ya, tokoh-tokoh ormas Islam waktu itu, dan juga putra beliau dan tokoh-tokoh Cina Muslim yang di Indonesia bersepakatlah mendirikan yayasan, dikasih nama, pakai nama beliau, Yayasan Haji Karim Uy Cheng Hin. Di tengah-tengah, nah ini namanya daerah pecinan. Daerah pecinan itu artinya daerah orang, kebanyakan orang Cina. Waktu itu statusnya belum seperti ini, bentuknya belum ini, baru sewa ruko, sewa lagi satu ruko. Ini kan ruko-ruko semuanya dari ruko. Ini kita sewa ruko sebelah sini, ruko satu sewa ruko tahun 91 karena kursus Muslim kan, pakai tempat sholat jadi masjid itu kan, jadi dikenal orang masjid, tapi statusnya masih sewa gitu. Pemiliknya non Muslim menawarkan supaya beli aja katanya gitu, beli aja nih katanya ruko ini ya. Pengurus bilang belum punya dana untuk membelinya waktu itu ya, belum punya dana untuk beli, sehingga mencarilah siapa sih donatur, siapa sih yang kira-kira bisa memberikan membantu untuk beli ruko itu ya. Nah, singkat ceritanya, jadi donatur yang belinya itu lewat Bapak B.J. Habibie. Beliau lah yang waktu itu membeli, lantas dihibahkan, diwakafkan kepada Yayasan Haji Karim Uy untuk jadikan masjid. Kalau adik-adik di depan tadi lihat ada tanda tangan depan, tanda tangan Pak Habibie. Nah, diresmikan oleh Pak Habibie tahun 1994 menjadi Masjid Lause. Kenapa sih dipilih namanya, nama masjid kok Lause gitu kan? Aneh-aneh juga kan, masa biasanya nama masjid itu biasanya umumnya pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia lah gitu ya, masjid itu. Kok ini pakai bahasa Mandarin gitu, nama Masjid Lause gitu kan? Ya itu memudahkan aja supaya saudara kita yang dari Tionghoa itu lebih merasa familiar aja dengan mereka sehari-hari. Dan kebetulan kita memang berada di Jalan Lause gitu kan, jadi kan kita pakai nama Lause. Mungkin sejarah singkatnya seperti itu. Tujuannya tadi kita ingin mempermudah kita menyampaikan informasi tentang agama Islam. Kalau sarananya seperti umumnya aja, kita sarana masjid kita bahkan termasuk minim gitu ya. Kita nggak punya beduk gitu ya, nggak punya menara, nggak punya kubah, nggak punya gitu. Nah itu jadi kalau untuk ukuran masjid kita minim, sarananya nggak ada ya. Nah tapi itu tadi, kita dibantu oleh media massa, wartawan-wartawan, hampir semua TV-TV nasional, TV internasional pun yang datang ke sini meliput kegiatan Masjid Lause itu diberitakan. Nah itulah membuat kita menjadi perhatian, orang menjadi perhatiannya ke Masjid Lause itu ya, karena sering dapat berita. Jadi kalau sarana tadi saya bilang ya bisa dilihat, cuma keadaannya sangat sederhana sekali kita ya. Cuma kita, kelebihan kita tadi, orang yang penasaran pengen datang ke sini, pertama dia ingin tahu bagaimana sih banyak orang-orang Cina kok masuk Islam melalui Masjid Lause. Kalau kegiatan kita memang yang rutinnya seperti yang bilang tadi, kita dakwah tentang Islam kepada kalangan Tionghoa khususnya ya, dan umumnya yang lain-lain saya juga boleh. Itu kegiatan utama kita menyampaikan informasi Islam tadi, yang itu utamanya kita masjid, kegiatannya tentu sama dengan masjid-masjid yang lain, ada taklim, ada pembinaan-pembinaan, tapi pembinaan kita lebih karena kita di mualaf, lebih pembinaannya mualaf gitu ya, jadi lebih ringannya situ. Berkaitan dengan kegiatan sosial, betul kita di sini sering juga kita berbagi kepedulian lah dengan warga sekitar sini, dengan mualaf kita, dengan jamaah kita selalu rutin memberikan bingkisan gitu. Kita juga ada, kalau adik-adik datangnya hari Selasa, adik-adik bisa lihat kita tiap hari Selasa ada memberikan pengobatan gratis pada warga sekitar sini gitu ya. Jadi seperti itu. Atau kalau ada lagi bencana alam, ada banjir, kita biasa suka
memberikan bantuan